Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita awali dengan manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah waktu kita 1 jam ke depan kita akan isi dengan kajian rutin kita, yakni kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini jadi ilman nafi'ah fid dini wal dunya wal akhirah. Begitu mari kita bacakan suratul Fatihah. Habis khusus untuk mengambil bahasan kita oleh jami'in masyayikhina satu-satunya Sya'ulillahillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan materi malam hari ini, karena terkait hari ini adalah hari guru nasional. Hari ini saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berprofesi sebagai guru, dan hakikatnya guru itu adalah kita semuanya, karena Nabi menjadikan madrasah yang paling utama itu adalah rumah kita. Al-baitu madrasatul ula. Rumah adalah madrasah yang pertama. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya, maka dialah sebagai guru. Kalau pimpinan rumah tangga berarti kepala sekolahnya. Jadi kita ini guru semuanya sebenarnya. Dan yang menjadi kebanggaan kita semuanya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithu mu'alliman, innama bu'ithu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutus itu untuk menjadi guru. Ya, hadis ini dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat masuk ke Masjid Madinah. Lalu kemudian dijumpai di Masjid Madinah itu ada 2 halaqah. Yang pertama adalah halaqah zikir, ya. Halaqah yang menyebut asma Allah Subhanahu wa taala kemudian membaca doa. Halaqah yang kedua adalah halaqah majelis taklim, ya, di mana di situ ada transformasi ilmu. Orang yang ngerti memberikan pelajaran kepada yang tidak mengerti, sehingga yang tidak mengerti menjadi mengerti. Yang alim mengajarkan kepada yang jahil. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kata sahabat begini, "Ayyul majlisaini afdalu ya Rasulullah?" Mana di antara 2 majelis ini yang paling utama wahai Rasul? Apakah majelis taklim, apakah majelis zikir?
Rasulullah menjawab, kilahuma ala khair wa ahduma afdul minal akhar. Kata Nabi, dua-duanya bagus, tapi salah satunya lebih bagus daripada yang lain. Nah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih majelis taklim. Jadi kata Nabi, majelis taklim itu ada transformasi ilmu. Orang yang nggak mengerti bisa bertanya, atau orang yang mengerti bisa memberikan pelajaran kepada yang tidak mengerti. Sementara di majelis zikir, di situ ada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya doa, ada kalanya doa itu diijabah, ada kalanya tidak diijabah. Tapi kalau manfaatnya ngaji itu jelas di situ. Ada transformasi ilmu, orang yang nggak tahu menjadi tahu. Maka Nabi memilih duduk bareng bersama orang-orang yang duduk di majelis taklim. Bari mengatakan, innama bu'ithu mu'allimah. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Dan satu pesan yang saya ingat di dalam sebuah kitab, namanya kitab Wasiatul Mustafa. Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man istakhaffa bi ustadi ibtalallahu bi thalathati asya. Barang siapa yang meremehkan gurunya, merendahkan gurunya, menghina gurunya, tidak menghormati gurunya, tidak ta'zim kepada gurunya, maka Allah akan mengujinya dengan 3 hal. Pertama, kalla lisanu, lisannya tumpul. Nah, lisan yang tumpul itu lisan yang nggak ada gunanya, Pak. Kalau pisau tumpul itu nggak ada gunanya. Sama dengan lisan yang tumpul, ya lisan yang nggak ada gunanya. Segala yang keluar dari lisannya itu bukan sesuatu yang manfaat. Kenapa? Ya karena nggak ada gunanya. Lisan yang tumpul itu lisan yang apabila dia disuruh mengucapkan kebenaran, dia nggak bisa mengucapkan kebenaran. Itu lisan tumpul. Ya. Omongannya nggak didengar, ya, dicuekin. Itu lisan yang tumpul. Kalla lisan. Siapa yang meremehkan gurunya, kalla lisan, lisannya tumpul. Yang kedua, wa nasiya ma hafidhu. Dia akan lupa apa yang sudah dia hafal. Sudah hafal, lupa hafalannya. Ya, itu karena tidak hormat kepada guru. Ya. Imam Syafi'i itu suatu saat pernah mengadukan kepada gurunya tentang hafalannya yang mulai menurun. Ya. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Syekh Waqi. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdi wa 'allamani bitarikil ma'asi wa 'allamani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Jadi kata Imam Syafi'i, aku telah mengadu kepada guruku Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku Syekh Waqi mengajarkan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Pengen hafalannya lancar, tinggalkan maksiat. Itu pesan Syekh Waqi kepada Imam Syafi'i. Wa 'allamani bi anna al-'ilma nurun. Syekh Waqi memberikan pelajaran kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan ditunjukkan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi ini yang menjadi batas. Kenapa dalam ilmu agama itu harus dibarengi dengan tirakat, ya, dengan riyadhah, karena memang di situ diperlukan adanya bersihnya hati. Bersihnya hati itu
hatinya akan bercahaya. Ketika hatinya bercahaya, maka disitulah letak ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, waftaqara fi akhirih. Orang yang meremehkan gurunya, dia akan diuji oleh Allah apa? Waftaqara fi akhirih. Di akhir kehidupannya dia menjadi orang fakir. Di akhir kehidupannya dia akan menjadi orang yang fakir. Siapapun yang meremehkan gurunya, maka akhir kehidupannya dia akan menjadi orang fakir. Ini wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi fakir di sini pengertiannya luas. Kalau sekedar fakir harta, mungkin kita masih disebut orang yang selamat. Ya, hanya sekedar fakir harta. Coba kalau makna fakir itu artinya fakir ilmu, apalagi fakir iman, naudzubillah. Waftaqara fi akhir. Jadi itu 3 ujian yang Allah berikan kepada orang yang merendahkan gurunya. Yang pertama, kala lisannya tumpul. Yang kedua, wanasiyah ma'afidahu, apa yang dia hafal lupa. Yang ketiga, naudzubillah, waftaqara fi akhir. Akhir kehidupannya menjadi orang yang fakir. Baik, mari kita awali kajian kita malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu masih membahas tentang syarat wajibnya sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha mawqu'uha bi mahallin ma'dudin minal baladi walau bi fadha'in ma'dudin minha ya yakuna bi mahallin la tuqsaru fihi sholatu wa illam yattasil bil aqniyati bila bi mahallin ghairi mahdudin minha wa huwa ma yajuzu as-safaru al-qasra minhu. Syarat yang ketiga, ya, dari syarat wajibnya sholat Jumat adalah wuqu'uha di mahallin ma'dudin minal, bahwa sholat Jumat itu syaratnya harus dilakukan di suatu tempat yang terbatas atau yang ada batas-batasnya dari suatu negara. Jadi tidak boleh dilakukan di tempat misalnya di tanah apa sih kalau bahasa Jawa, towang, ororo, tanah yang tidak ada batasnya. Ya. Harus ada batasnya, batas-batas negara, batas-batas wilayahnya. Biarkan Nabi Muhammad la tuqsuru fihi sholat. Misalnya di tempat di mana tidak dibolehkan mengqasar sholat. Nah, ini kembali kepada masalah mengqasar sholat. Kemarin kita sedikit ada pertanyaan tentang qasar sholat. Jadi begini, kalau kita hendak bepergian jauh, misalnya kita akan menempuh perjalanan yang melewati masa Fathul Qasr, tempat yang diperbolehkan atau perjalanan yang diperbolehkan kita melaksanakan sholat dengan cara qasar, dengan cara jamak. Maka syaratnya harus perjalanannya itu melewati batas kampung. Batas kampung itu batas di mana kita sudah lepas dari biladul Jum'ah. Sebab di sini batasnya adalah fi mahallin la tuqsaru fihi sholat. Harus berada di tempat yang tidak sah kita mengqasar sholat. Jadi kalau kita misalnya di sini, RW berapa Pak? RW 5. Bila Jumat kita adalah RW 5. Bila Jumat kita adalah RW 5. Bapak tahu batas-batas RW 5 kan? Batas-batas RW 5. Kalau Bapak tahu batas-batas RW 5, itulah namanya mahallin ma'dudin minal balad. Tempat yang
makbul atau yang dihitung, yang dibatasi dari sebuah negara Jumat. Negara Jumat itu maksudnya wilayah Jumat. Kalau kita masjid itu satu RW satu masjid, ya, RW satu masjid. Maka bila Jumat kita ini RW 5 yang dibatasi dengan komunitas atau kelompok yang berdomisili bertempat tinggal di RW 05. Maka ini bila Jumat. Sehingga ketika kita hendak melaksanakan rukhsah di dalam sholat, kita mesti harus keluar dulu. Jangan dilakukan di tempat kita sendiri. Misalnya kita mau pergi ke Jawa Tengah misalnya, saya mau ke Semarang atau ke Tegal misalnya. Berangkatnya jam 1, berarti kan sudah masuk ke tubuh, Pak. Kalau kita hendak melaksanakan rukhsah sholat, maka kita harus sudah lepas dari kampung kita. Kita sudah keluar dulu dari kampung kita. Nah, karena batasnya di sini, kita boleh menyelenggarakan sholat Jumat itu ada di wilayah yang telah dibatasi, di mana di tempat itu belum atau tidak boleh mengkosor sholat. Berarti kalau kita mau mengkosor sholat harus sudah lepas dari RW 5. Jangan masih di RW 5 sudah mengkosor, menjamak mengkosor, harus sudah lepas dari bilannya. Begitupun nanti kalau sudah pulang. Kadang-kadang kita memilih pulangnya itu kan jamaah takhir misalnya. Maka jamaah takhirnya jangan setelah sampai. Sebab kalau sudah sampai ke rumah, namanya kita sudah tidak lagi disebut musafir. Ya, berarti rukhsahnya, keringanannya sudah hilang. Berangkatnya jangan kita lakukan sholat jamaah kosornya di rumah kita, sebab kita masih terikat dalam satu bilat, yang berarti kita belum menjadi musafir. Masih di rumah kan berarti masih belum jadi musafir. Begitupun kalau pulangnya misalnya kita mau menjamak kosor, ya selagi kita masih ada di perjalanan, ya, kita coba takdir nanti sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Jangan sampai sini dulu, kerjakan di luar wilayahnya dulu. Kalau sudah sampai sini, untuk sebab rukhsahnya hilang. Sebab kalau sudah di lingkungan kita di bilanul Jum'ah ini, kita sudah tidak lagi ada rukhsah, tidak diperbolehkan mengkosor sholat. Tadi sini kalimatnya la tuqsuru ini sholat. Tempat yang tidak boleh mengkosor sholat. Nah, disitulah tempat di mana kita menjalankan sholat Jumat di bilanul Jum'ah. Kalau masih di lingkungan itu, berarti kita belum boleh melaksanakan rukhsah. Harusnya sudah keluar. Jadi kalau mau dijamah, ya sudah keluar dari bilannya, sudah ke stasiun atau ke terminal atau cari rest area atau di pom bensin yang sudah keluar dari bilan Jumat, laksanakan di situ. Jangan masuk di rumah. Masuk di rumah berarti masih belum dapat rukhsah. Jadi ini dalam penyelenggaraan sholat Jumat ternyata itu harus di wilayah yang makdud. Makdud itu artinya harus terbatas, dibatasi dalam satu tanda-tanda komunitas. Kalau kita misalnya kumpulan kita, domisili kita itu dibatasi dengan per RW itu kan, ya berarti di batas-batas RW itulah lingkungan bilan Jumat kita. Berarti hukum-hukum yang kemarin kita bicarakan itu tentang kita menjadi orang yang terhitung sebagai jamaah yang bisa mengesahkan ketika kurang dari 40. Kalau kita melaksanakannya di tempat kita sendiri, bukan menjadi pelengkap di masjid yang di luar masjid bilannya sendiri, gitu ya.
Wa illam yattasil bil amniyati, walaupun tempat sholat Jumat itu atau masjid itu tidak bertemu ya, atau tidak menyambung dengan rumah-rumah warga. Kan ada Pak, masjidnya di tengah sawah, di kampung-kampung gitu Pak. Warganya ada di dalam, ya, di kampung, kemudian masjidnya ada di sawah. Itu sebelum masuk masjid di situ ada, dan yang nyambung Pak dengan rumah-rumah. Boleh nggak? Boleh, asal itu masih ada dalam wilayah yang dibatasi, bukan keluar. Nah, kalau sudah keluar itu artinya apa? Sudah di luar batas. Nah itu namanya berarti jamaah itu tidak bisa menjadi jamaah yang sah. Jamaah yang sah itu yang bisa mengesahkan itu punya tadi. Jadi masjid itu harus ada dalam batas wilayah kampung, jangan di luar batas wilayah kampung. Walaupun antara masjid dengan rumah-rumah penduduk tidak bersambung, yang penting masih ada dalam satu wilayah. Jelas Pak ya? Makanya karena syarat-syaratnya Jumat seperti ini ketatnya, kita ini kadang-kadang suka ada satu hal yang saya cenderung seperti yang dibahas kita kemarin itu. Kalau setelah sholat Jumat lakukan iadah sholat subuh, karena ternyata di Jakarta ini hampir biladul Jum'ah itu hampir kurang memenuhi syarat. Di wilayah-wilayah tertentu ya, satu RW 3 masjid kadang-kadang ya, masjid sebelahan, karena masjid ini masjid lain, dua-duanya aktif. Padahal nanti kalau misalnya terjadi, kalau ada masjid baru, maka masjid baru itu penyelenggaraannya harus setelah masjid lama. Ini adanya bareng, khutbahnya bareng, komatnya bareng, sholatnya bareng. Ada memang di belakang itu pembahasan tentang ketika kampung menyelenggarakan 2 Jumat, ya, maka syarat-syaratnya harus terpenuhi seperti tadi, masjid lama duluan, masjid baru belakangan. Tapi ternyata tidak, ya, tidak dilaksanakan. Bahkan yang disebutkan di sini di mahalil ma'dudin ini juga terkadang tidak diindahkan. Ya, terbukti hampir semua instansi menyelenggarakan Jumat dengan notabene wilayahnya hampir satu komplek yang sama, gitu ya. Satu komplek yang sama. Terus Jumatan di kantor, yang kantor itu fungsinya bukan untuk sholat Jumat, hanya di hari Jumat itu diberesin bangkunya, digelar sejadah, dijadikan sebagai tempat untuk Jumatan. Ya aula kadang-kadang namanya aula fleksibel gunanya. Kalau perlu malah dijadikan kantor. Hanya suatu saat nanti kalau dipakai buat Jumat, bangku-bangkunya di pinggir. Bikilah mahalil ghairi ma'dudin minha wa huwa ma yajuzu as-safaru al-qasra minha. Berbeda dengan tempat yang tidak dibatasi dari wilayah, yaitu tempat yang ketika safar, ketika kita menjalankan musafir perjalanan jauh, itu sudah diperbolehkan untuk menjamak atau mengkosor sholat. Nah, kalau itu kan berarti sudah di luar biladul Jum'ah. Nanti tidak dijadikan sebagai patokan untuk sahnya seseorang yang bukan wilayah itu untuk menjalankan Jumatnya di sini. Walaupun begini Pak, ada orang atau ada sekelompok kaum ya, sekelompok komunitas itu satu kampung membangun masjid tapi jauh sekali dari tempat tinggalnya, yang ukuran itu tadi, kalau menempuh perjalanan
sampai ke masjid itu sudah diperbolehkan untuk menjamaah atau mengqasar sholat. Bagaimana dengan status penduduk kampung ini? Tidak wajib menjalankan Jumat ketika tempatnya itu sudah keluar dari bilannya. Ya. Far'on laukana fi qaryatin arba'una kamiluna lazimathumul jum'ah bal yahrum alaihim alal mu'tamati ta'tilu mahalihim min iqamatiha. Far'on cabang. Jika di dalam suatu desa ada 40 orang yang sempurna, artinya sempurna itu telah memenuhi syarat sah, ya, syarat sah sebagai atau syarat sah sebagai pelaku sholat Jumat. Lazimatuhum al-Jum'ah, maka wajib dari kampung itu untuk mendirikan sholat Jumat. Bal yahrum alaihim alal mu'tamadi ta'tilu ma'alihim min iqamatiha. Bahkan menurut kaul yang bisa dijadikan pedoman, bagi penduduk tersebut haram hukumnya mengosongkan tempatnya dari pelaksanaan sholat Jumat. Haram, ya. Ada satu komunitas lengkap dengan 40 orang yang wajib Jumat, tapi kok tidak mendirikan Jumat, padahal adatnya bilangannya jumlah jamaahnya sudah cukup, maka sekampung itu haram, ya, kalau tidak mendirikan sholat Jumat. Ta'til mahali min iqamatiha wa dhahabu ilaiha fi baladin ukhra wa in sami'u an-nidaa. Dan pergi wa dhahabu ilaiha fi baladin ukhra. Jadi dia tidak mendirikan sholat Jumat di kampungnya, tapi bahkan dia pergi ke wilayah lain, ya, wilayah lain, walaupun mereka tuh mendengar suara adzan, tetap hukumnya haram. Jadi begini, ada desa, ya, desa misalnya kita kalau gambar di kota agak sulit karena terlalu padat. Ada desa, namanya desa A. Itu penduduknya sudah mencapai lebih dari 40 orang laki-laki yang sah untuk didirikannya sholat Jumat di kampung. Kampung sebelah ada menyelenggarakan sholat Jumat. Nah, penduduk itu tidak mendirikan sholat Jumat di tempatnya sendiri, tetapi mereka pergi ke tempat lain. Walaupun dia mendengar sholat Jumat di tempat lain, maka hukumnya menurut kaul pertama haram. Berarti bagaimana? Kalau memang dia satu komunitas yang sudah cukup atau layak untuk mendirikan sholat Jumat, maka harus mendirikan sholat Jumat di kampungnya sendiri. Qala yurid awabiru innahum idza sami'un nida'a min isra fa hum mukhayyaruna baina an yahduru al-balada lil jum'ati wa baina an yuqimuha fi qaryatihim. Wa idza aqaru al-balada la yaqulu bihimul 'adat li'annahum fi hukmil musafirina. Menurut Ibnu Rif'ah, Imam Ibnu Rif'ah dan lainnya, bahwa mereka apabila mendengarkan suara adzan dari kota, ada suara adzan dari kota kedengaran, bahwa mukhayyaruna baina an yahduru al-balada lil jum'ah wa baina an yuqimuha fi qaryatihim. Ada masjid di kota, suara adzannya kedengaran sampai ke desa, suara adzan. Maka bagi penduduk itu, penduduk di desa itu boleh memilih antara apakah dia mendatangi masjid yang di kota atau menyelenggarakan sholat Jumat di desanya. Ini menurut Imam Ibnu Rif'ah. Ya. Karena ukurannya kalau bila Jumat itu kan kita dikembalikan kan, boleh desa, boleh kota, boleh desa, boleh kota. Nah kalau kota, otomatis kan dia
Bisa jadi karena masjidnya besar, kapasitasnya besar, suaranya juga lebih bisa didengar oleh segala penjuru. Nah, kemungkinannya masjid-masjid orang-orang yang tinggal di pelosok di sekitar situ mendengar suara azan masjid yang besar itu, maka dia boleh memilih untuk apakah dia bergabung dengan masjid besar di kota ataukah menyelenggarakan sholat Jumatnya di kampungnya sendiri. Wa idza khadhara al-balada la yaqulu bihimul adadu li'annahum fi hukmil musafirina. Nah, kalau seandainya kan tadi dibolehkan milih nih, boleh datang ke masjid gede, ya, masjid raya misalnya. Boleh juga dia menyelenggarakan Jumatnya di kampungnya sendiri. Karena posisi masjidnya itu lebih jauh. Sementara bila di Jumat itu adalah batas wilayah desa yang dia tinggali, maka berarti kedudukan dia ke masjid kota bukan sebagai orang yang punya menetapkan syarat sah, sama dengan dia kedudukannya sebagaimana musafir. Jadi kalau misalnya di masjid gede yang di kota itu ternyata jumlahnya kurang dari 40, dia memilih Jumatan di kota, melengkapi Jumatan di kota, jumlahnya tidak sah. Karena status dia dengan meninggalkan desanya pindah ke masjid kota, ini kedudukannya sama seperti musafir. Sama seperti musafir. Jadi seperti itu, boleh memilih tetapi tidak menjadi orang yang bisa mengesahkan ketika jumlahnya kurang. Wa idza lam yakun fil qaryati jam'un tan'aqidu bihimul jum'ah walau bimtina'i ba'dihim minha yalzamuhum as-sa'yu ila baladin yasma'una min janibihi al-bida'ah. Apabila di suatu desa itu tidak ada satu golongan yang sah, ya, yang menjadi sahnya Jumat bersama dengan mereka, walaupun dengan sebab tercegahnya sebagian dari mereka, maka wajib bagi mereka untuk berjalan menuju ke tempat di mana dia bisa mendengar suara adzan dari kampung sebelahnya. Jadi ini memang pilihan, Pak. Kalau tadi kan dikatakan kenapa dia harus atau wajib menyelenggarakan sholat Jumat di kampungnya. Itu kalau memang jumlahnya memenuhi syarat 40 orang. Ini terjadi sebaliknya, ya. Dia tinggal di satu kampung, tapi di kampung itu tidak terdapat atau tidak ada kelompok atau tidak ada jamaah yang cukup. Artinya kurang dari 40, ya. Walaupun kurangnya itu dengan sebab misalnya sebagian orangnya sakit parah, ya, atau sebagiannya karena musafir atau tidak bertempat tinggal di situ. Nah, ini kalau kedudukan keberadaan mereka seperti itu dengan jumlah yang kurang, kalau masih ada kedengaran suara adzan di kampung sebelah, sebagian yang tinggal di kampung itu wajib mendatangi masjid kampung sebelah. Jadi jangan maksain diri untuk menyelenggarakan sholat Jumat padahal jumlahnya kurang dari 40 orang. Jadi masalah itu tergantung elatnya, ya. Hukum itu tergantung elatnya. Elatnya kalau yang ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kampung itu jumlah jamaahnya cukup sehingga wajib menyelenggarakan Jumatan sendiri. Kalau ini kampung itu jumlahnya kurang, tidak terpenuhi syarat sahnya Jumat 40 orang, maka wajib dia mendatangi kampung sebelah yang dia mendengar suara adzan dari kampung sebelah itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang di laut juga mereka
Jumatan di kapal laut. Ayo. Jadi ada saudara-saudara kita yang memang umurnya itu lebih banyakkan di lautnya daripada di darat. Mereka para APK kapal, APK kapal itu ya selamanya musafir Pak, karena dia jalan terus, kapalnya jalan terus, gitu kan? Sehingga ketika dia menuruti apa yang menjadi posisinya sebagai ABK yang selalu dalam keadaan musafir, apakah mereka wajib sholat Jumat? Sedangkan sholat Jumat itu bagi orang yang mukim. Tapi kalau dia disebut tidak bermukim, nah mukimnya itu memang di situ di kapal, karena sepanjang hidupnya memang adanya di kapal dengan berpindah-pindah tempat. Jadi inilah yang posisi di mana orang itu kalau dari sisi perjalanannya menuju ke suatu tempat, ya, pastikan kapal ini ada tujuan kemana, dan setiap tujuan itu menjadikan dirinya sebagai musafir. Tujuannya kemana? Kan orang disebut musafir itu karena bepergiannya ada tujuan. Kalau bepergiannya tidak ada tujuan, maka tidak disebut musafir. Orang yang minggat ya. Minggat kan gak ada tujuan. Kalau bahasa Jawanya Paul itu artinya tidak punya tujuan. Nah kalau dia punya tujuan, saya mau ke Amerika mengantarkan dagangan, barang-barang impor, barang-barang ekspor, ya, itu kan jelas. Berarti perjalanannya itu disebut musafir. Nah kalau dia musafir, sebenarnya yang musafir itu tidak wajib menjalankan sholat Jumat. Yang jadi masalah kalau kita mau mengikuti madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'i yang mengharuskan memang harus ada dari iqamah, tempatnya bertempat tinggal. Jadi tidak wajib karena dia musafir, tidak wajib menjalankan sholat. Nah kalau tidak wajib, sementara memang tidak ada orang yang menjadi orang yang wajib. Jelas kalau mengikuti madhab ini tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada orang yang memiliki syarat sah menjalankan sholat. Berarti sholatnya sholat apa yang dilakukan? Ya sholat duhur sama asar, sehingga bisa kalau dia mau melaksanakan ini sebagai rukshoh, ya berarti duhur dan asar dosa enggak? Kalau dia bukan orang yang menjadi syarat, memiliki syarat sah, ya tidak dosa orang lagi musafir. Ya, musafir itu kan ada rukshoh, ada pernikahan. Biasanya kalau di kapal-kapal itu ada jumatan nggak Pak? Saya nggak pernah naik kapal sampai ada. Saya dulu pernah kerja di minyak, tapi di platform. Iya. Ada satu namanya bas kerja, kayak kapal tapi kerja. Memang di sini ada bikin sekolah, tapi itu memang dari superintendennya menganjurkan jumatan. Tapi ya kadang-kadang ya, kita kan situ bukan semua orang muslim, tapi juga bukan muslimnya. Jadi semua di setiap platform itu Pak banyak itu kan krunya. Yeah. Nah, jadi kadang-kadang ada yang kirim 5 orang, ya kadang-kadang penyerangan cuma kadang-kadang 10 orang, sangat gitu. Ya itu kemarin sudah kita bahas, kalau kita mau berpaku kepada satu mazhab jelasnya kan tidak sah. Tapi ada mazhab lain yang membolehkan dengan jumlah kurang. Nah,
Maka kemarin terakhir kita bahas itu adalah wa ini tatu fasallu al-jum'ata tsumma dhuhra kana hasanah. Kalau kita mau hati-hati, seandainya kita menjalankan sholat Jumat itu, maka juga melaksanakan ibadah sholat zuhur juga. Gitu. Jadi yang bagus kalau memang tidak terpenuhinya syarat, berarti lakukan dua-duanya. Sholat Jumat dikerjakan, setelah itu diada mengulang sholatnya dengan zuhur. Yang khotibnya dia ada dari Jakarta. Ya sama, khotibnya juga bukan orang yang istilahnya menjadi ada di Jumat atau orang yang memang satu komunitas yang wajib menjalankan sholat Jumat. Dari sisi tempatnya, ketika tadi kita bahas bahwa sholat Jumat itu mesti harus dilaksanakan di suatu tempat yang terbatas, di suatu negara atau wilayah yang terbatas. Ma'budin min makinal baladi. Artinya harus disebut itu sebagai kampung, sebagai desa, kota, gitu loh Pak. Yang ada batas-batasnya. Kalau di tengah laut ada nggak batasnya? Itu kampungnya kampung apa namanya? Jelas itu tempat yang kita sudah boleh untuk musafir karena sudah lepas dari kampung kita. Boleh untuk mengkosor sholat, boleh untuk menjamak sholat. Oh berarti tempat itu bolehnya dipakai buat Jumatan. Kalau menurut keterangan yang tadi tidak boleh. Karena sudah lepas dari batas, dari wilayah, bila rujuk. Gitu Pak. Makanya kalau kita maksain untuk mengerjakan, ya silakan kerjakan saja. Karena memang syarat ini kalau kita memakai satu mazhab Imam Syafi'i memang sudah jelas tidak memenuhi syarat. Tetapi kan ada yang lebih luas, ada yang lebih ringan misalnya. Orang Jumatan cuma makmum satu imam satu aja. Kemarin kan ada yang mengesahkan. Imam Hanafi Jumatan itu cukup dengan 4 orang, satu imam 3 makmum. Kalau dari sisi jumlahnya ya. Tapi dari sisi syarat-syarat yang lain, kalau kita akan memenuhi target apa yang difatwakan menurut mazhab Syafi'i, otomatis itu tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Makanya kalau memaksakan diri mau sholat Jumat karena ingin melaksanakan mazhab yang lain, kita pengen hati-hati, ya sudah lakukan 2 kali. Itu kan Pak ini tatu, ya kalau pengen hati-hati, fasallul Jum'ah tsumma dhuhra kana hasanah. Sholat Jumat kemudian sholat zuhur itu kana hasanah, bagus. Itu ya. Baik, cukup al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala walidina wa rahmatana wa barakatuh wa rahmatullahi bihikmatika wa syir'atika wa rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.